Hari pertama ingin jadi terkenal. Pertama teman-teman, kenalin nama gue Ahwi Karuniado dan gue saat ini berusia 27 tahun dan memulai project ini, memulai tema ini karena gue ingin terkenal teman-teman. Gue ingin terkenal. Kenapa gue ingin terkenal? Karena gue menyadari bahwa dunia pekerjaan itu semakin susah. Dan kalau kita bekerja, kita bisa kena layoff. Bahkan di perusahaan-perusahaan yang notabene ada elemen pemerintahan juga. Yang baru terjadi teman-teman, GovTech Edu baru PHK besar-besaran. Itu ada di Instagramnya e-commerce. Selain itu perusahaan-perusahaan besar seperti Gojek, ya kan, Unilever, PwC, Grab, mereka udah melakukan layoff juga, pemecatan di mana-mana. Nah itulah kenapa gue ingin terkenal. Bukan karena gue ingin terkenal, dikenal dan menjadi sebuah artis gitu, seorang artis. Enggak ada hubungannya. Gue ingin terkenal supaya gue dikenal, dan apabila nanti membuat sebuah usaha, membuat sebuah bisnis, membuat sebuah produk, membuat sebuah brand, itu bisa dikenal orang dengan cepat dan langsung dibeli. Walaupun bukan berarti langsung untung, tapi seenggaknya bisa langsung ada pembelinya. Ketimbang tidak dikenal siapa-siapa, terus membuat sebuah produk, membuat sebuah jasa, dan produknya bagus mungkin, jasanya bagus, tapi nggak ada yang beli. Ya nggak ada yang beli. Berbeda banget kan, orang yang udah terkenal bikin produk, bikin jasa, bahkan bikin restoran itu langsung laku. Walaupun keberlangsungannya dipertanyakan, tapi seenggaknya di awal udah ada yang beli. Ketimbang orang-orang yang belum terkenal, ya nggak ada yang tahu, terus dia bikin sebuah produk, dia bikin jasa, udah dia ngabisin duit untuk produk sama jasanya, dia juga masih harus mengeluarkan duit untuk memperkenalkan produknya ke orang-orang. Jadi biaya marketingnya juga banyak. Nah, kenapa gue ingin terkenal? Karena gue ingin mengurangi resiko itu. Gue pengen nanti pada saat buat bisnis, orang udah tahu gue siapa, produknya apa, seenggaknya udah ada yang beli langsung. Kenapa? Karena gue udah dikenal. Jadi ini adalah hari pertama gue ingin jadi terkenal. Karena gue gak mau cuma mendapatkan penghasilan dari pekerjaan, tapi juga ada penghasilan dari luar, ya, selain dari kantor. Gak ada lagi namanya stabilitas, dan gue menilai kedepannya dunia akan lebih ke proses freelancing, task based, ya, ketimbang pegawai tetap. Oke, ini hari pertama, sampai jumpa di hari kedua. Hari kedua ingin jadi terkenal. Ini hari kedua teman-teman, dan setelah saya posting video hari pertama itu ya, terdapat 250 penonton, dan ya komennya masih 0 lah. Tapi walaupun begitu teman-teman, terima kasih sudah menonton, dan sekarang saya akan berbicara mengenai konten, ya. Bikin konten di sosmed itu susah-susah gampang. Gampangnya memang kita bisa tinggal merekam terus mengupload, tetapi untuk mendapatkan perhatian teman-teman semua, orang-orang yang di sosmed, netizen, ya, warganet, itu susahnya. Gimana kita bisa membuat mereka bertahan sampai akhir nonton videonya, atau seenggaknya mereka mau share, mau komen, mau like video tersebut, konten tersebut. Dan saya pribadi, karena lagi mempelajari hal tersebut ya, jadi saya membuat beberapa akun, baik di Instagram maupun di TikTok teman-teman. Jadi kalau di Instagram itu ada namanya Berkarir dengan Ahwi, di Instagram juga ada yang namanya Sehat dengan Ahwi. Nah, Berkarir dengan Ahwi itu udah mencapai 13.000 follower, sedangkan Sehat dengan Ahwi itu masih di angka 11-an. Di akun TikTok ini, Karuniado, ini masih di angka, saat ini direkam ya, 17 ribuan. Nah, ini artinya ada beberapa hal yang saya dalam tanda kutip udah berhasil ya, membuat followernya sampai di atas 10.000 ya. Terima kasih yang udah follow. Nah, apa yang saya pelajari dari sini adalah terkadang memang konten yang dibikin sedemikian rupa, yang udah dipikirin, yang udah direncanakan, malah nggak laku. Justru konten-konten yang mendadak ya, yang dibikin secara autentik seperti ini mungkin, malah inilah yang bakal laku. Tapi kan itu bukan argumen yang baik sebenarnya. Ya, itu fakta yang menarik, tapi bukan argumen yang baik. Karena seakan-akan membuat kita semangat untuk tidak mengedit dan tidak meningkatkan kualitas video kita. Nah, itulah kenapa pada saat ngejalanin project ingin jadi terkenal ini, saya mencoba untuk beberapa kali bikin konten yang menengah, effortnya, tenaganya menengah, hasilnya juga oke gitu ya. Atau mencoba untuk mencari cara agar orang itu mau, jadi seenggaknya ada matematisnya gitu. Nah, yang membuat saya bertahan sampai sekarang, walaupun belum terjawab hal tersebut ya, kalau udah terjawab mah saya udah terkenal. Walaupun belum terjawab hal tersebut, yang membuat saya semangat adalah
mungkin saja hidup saya bakal berubah setelah posting satu konten lagi. Ya, satu konten lagi. Itu yang Mas Ogut di Instagramnya Muda Cuma Sekali ya, selalu bilang, kamu bikin konten ya satu kali aja, terus bikin lagi, siapa tahu di konten berikutnya hidup kamu berubah. Nah, itu yang saya percaya juga, satu konten lagi. Mudah-mudahan konten ini yang bakal merubah hidup saya. Bila tidak pun, ya bakal bikin konten terus ya, sampai seenggaknya 30.000 follower, 40.000 follower, 50.000 follower, dan seterusnya. Pokoknya bakal dicoba terus, konsisten, untuk selalu bisa mengupload video, walaupun hanya sebatas unek-unek, dan tetap terus mencoba. Ingat ya, satu konten lagi. Ini juga peringatan untuk diri saya sendiri, teman-teman. Bye-bye. Hari ketiga ingin jadi terkenal. Di hari ketiga ini sebenarnya lebih ke refleksi, karena kemarin ngobrol sama beberapa orang yang memiliki peran sebagai social media spesialis di perusahaan-perusahaan besar ya, di merek-merek besar, baik di Indonesia maupun di Singapura. Kenapa bisa ketemu? Ya karena kemarin nongkrong di area Kota Casablanca, karena ada acara Apiari Product Conference ya. Jadi orang-orang produk dan startup pada ngumpul di situ, dan ada beberapa orang yang dari latar belakangnya digital marketing. Nah, ngobrol sama mereka itu ada beberapa poin yang saya tangkap. Pertama, kalau ingin menghasilkan konten di media sosial, kita harus siap untuk dikritik gitu ya, dibenci. Bahkan kalau bisa, kita membuat konten yang membuat orang-orang itu muncul emosinya, baik marah, senang, sedih, dan seterusnya, agar mereka mau komen, sehingga pada saat mereka komen, mereka akan berdebat di kolom komentar. Setelah mereka berdebat di kolom komentar, mereka akan share di lingkungannya mereka, dan akhirnya konten tersebut akan lama-lama membesar, sampai akhirnya dikenal atau muncul di bola mata sebanyak-banyaknya orang. Nah, berarti memang konten itu ada yang didesain untuk membuat kemarahan, teman-teman. Ada yang didesain untuk membuat kemarahan, ada yang didesain untuk mendapatkan simpati, ada yang didesain untuk mendapatkan perasaan-perasaan tertentu sehingga orang-orang mau berkomentar. Seperti itu. Saya juga nggak nyangka ternyata ada beberapa merek di luar sana yang siap melakukan itu, walaupun sebenarnya ada kontranya juga kan. Kalau misalnya membuat orang marah, tentu saja ada bisa mencoreng nama brand tersebut. Tapi ternyata ada beberapa merek yang oke-oke aja gitu. Ada beberapa brand yang oke-oke aja. Mungkin ini prinsip dasarnya ya, bahwa a bad marketing ya, a bad exposure ya, exposure yang buruk, marketing yang buruk pun sebenarnya adalah sesuatu yang bagus, karena itu mendorong orang untuk melihat produknya ataupun kontennya ataupun pesan yang ingin disampaikan. Itu satu. Nah, kedua, beberapa merek di luar sana itu aktif menggabungkan paid ads ya, performance. Jadi kita membayar platform, kita membayar ke TikTok, kita membayar ke Instagram, kita membayar ke YouTube untuk mempromosikan konten kita sambil membuat konten yang organik. Artinya, konsistensi dalam membuat konten plus membakar uang untuk mengiklankan konten tersebut. Nah, ini berarti iklan itu dilihat sebagai percepatan, teman-teman. Percepatan untuk menumbuhkan merek kita, ya, brand kita, nilai kita gitu di dunia media sosial gitu, dengan membayar ke platformnya. Jadi mengkawinkan sistem paid sama sistem organik seperti itu. Nah, itu sangat menarik ya. Dan karena kedua poin tersebut, saya akhirnya akan mencoba mengintegrasikan hal tersebut ke dalam konten-konten saya. Berarti saya akan mulai mempersiapkan diri untuk membuat konten-konten yang membuat orang marah, membuat orang sedih kalau bisa ya, karena lebih gampang buat orang marah ya. Dan saya juga akan membuat iklan gitu ya, untuk mempromosikan profil saya gitu di media sosial. Kita lihat hasilnya gimana. Tapi intinya pembicaraan saya dengan para ahli dan pakar ya, berkat Apiari Product Conference kemarin itu luar biasa, teman-teman. Jadi kalau teman-teman, nilai ketiga dari video ini ya, selain dari poin pertama sama kedua tadi, adalah kalau teman-teman ada acara conference di kotanya, di mana orang-orang atau para praktisi pakar profesional berkumpul, sebaiknya datang ya, biar bisa ketemu dan ngobrol sama orang-orang di sana. Oke, sampai jumpa di hari keempat. Saya mau istirahat duluan karena besok mau ke Bandung. Hari keempat ingin jadi terkenal. Sebenarnya ini udah skip 2-3 hari ya, teman-teman, karena banyak acara dan banyak kegiatan di luar sana yang membuat saya tidak bisa konsisten dalam rentang waktu 2-3 hari ke belakang. Jadi skip sebenarnya. Nah, di hari ini saya pengen ngobrolin mengenai kebenaran gitu ya. Ternyata
setelah melihat-lihat tren yang ada di sosial media, kebanyakan orang sekarang itu melihat sebuah kebenaran karena kebenaran tersebut dibentuk dari persepsi banyaknya jumlah follower. Sebagai contoh, kalau misalnya sebuah posting ya, sebuah video itu banyak yang follow, banyak yang like, banyak yang share, banyak yang komen, terlepas dari apakah itu benar atau tidak, cuma karena rame, cuma karena banyak orang yang mengikuti dan berinteraksi dengan post tersebut, maka bisa dinyatakan itu dianggap kebenaran gitu. Dan itu terjadi sangat banyak di media sosial, sangat banyak di lingkungan kita, teman-teman. Dulu tuh salah satu di lingkungan saya sendiri yang paling rame adalah robot trading forex ya, dimana mereka menjanjikan mendapatkan keuntungan sekian persen. Nah, banyak yang mengikuti itu, bahkan teman dekat saya mengikuti itu hingga kehilangan 40-50 jutaan rupiah lah, gara-gara dia kebeli. Dia melihat bahwa banyak orang yang mengikuti, banyak orang yang mempercayai hal tersebut, banyak orang yang berinvestasi di tempat tersebut, sampai akhirnya dia sendiri pun masuk. Dan pada saat dia masuk, dia memang mendapatkan keuntungan 2-3 bulan pertama, habis itu hilang duitnya. Nah, ini yang sebenarnya berbahaya sekali, karena sekarang berarti kebenaran itu bukan dipegang secara eksklusif pada figur-figur akademisi ya. Kalau di zaman dulu, teman-teman, sebelum ada sosial media, kebenaran itu dipegang oleh akademisi, dipegang oleh media-media besar, dan dipegang oleh figur-figur tertentu. Sekarang semua orang, terlepas dari latar belakang yang cukup, kemampuan berpikir yang bagus, dan pengetahuan yang mendalam, mereka bisa mengucapkan sebuah kebenaran, dan karena rame aja, akhirnya pengucapan itu pun dianggap sebagai kebenaran gitu. Jadi mereka ngucapin kebenaran terlepas dari apakah itu benar atau enggak secara fakta gitu ya. Dan sebenarnya itu sangat berbahaya. Jadi setelah saya menyadari hal tersebut dan ternyata dekat banget di dalam kehidupan kita dan kehidupan saya sendiri, saya berharap teman-teman semua pada saat post saya semakin lama semakin besar, ya akun saya semakin lama semakin gede, tolong kalau misalnya ada pernyataan saya yang salah, opini saya yang kurang tepat, ya silakan komen aja, silakan balas aja gitu ya. Jangan takut gitu. Saya sendiri udah saat ini alhamdulillah udah mencapai 20.000 follower di TikTok. Berarti kan jalannya udah makin lama makin menggulung ya, kayak bola salju, makin lama makin besar nanti. Jadi kalau teman-teman melihat suatu saat nanti, atau mungkin di video-video lama saya, di konten-konten lama saya itu ada salah ya, dan tidak tepat, ya udah debatin aja gitu, nggak apa-apa, santai aja. Karena saya pribadi takut dan secara pribadi cemas juga ya, karena sekarang figur kebenaran itu udah lepas ya. Dulu tuh eksklusif di dunia akademisi, sekarang semua orang, bahkan dengan otak dongkol aja, selama dia terkenal, dia bisa menjadi sebuah kebenaran. Dan itu berbahaya, teman-teman. Oke, ini adalah hari keempat, sampai jumpa di hari kelima.